Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Udah pada datang dari jam berapa nih tadi? Ada yang udah datang dari jam 9 mungkin? Enggak? Ada, serius? Ya ampun. Ada kuliah tadi jam 8 enggak? Emang antusiasme kelas saya pasti ya? Oh iya Pak. Respect. Enggak, serius, ada yang datang jam 9 tadi. Paling pagi siapa yang datang di sini? Jam 9. Siapa yang datang jam 9? Oh, banyak juga ya. Pada di mana rumahnya yang datang jam 9? Priuk. Oh. Emang harus manage untuk berangkat dari pagi banget berarti ya. Priuk tuh berarti dari rumah jam berapa? Kalau dari Priuk? 8:30. Sampai sini jam 9. Oh, cuma setengah jam doang dong ya jadinya. Terus kalau yang lain tadi ada lagi? Rumahnya di mana yang di belakang? Citayam. Waduh, itu jalur keras tuh ya. Melawan kerasnya dunia tuh kayaknya ya. Iya. Udah bersama kaum karyawan sebelum jadi karyawan tuh kayaknya. Ada juga yang Bogor. Mana yang Bogor? Ya ampun, Bogornya di mananya? Bogor kota, dekat Kebun Raya Bogor nggak? Berarti berapa jam tuh ke sini? Jam 6:30. Oh, 6:30 malam lagi ya? Lama banget kan? Oke. Ya, kalau gitu saya mohon maaf ya teman-teman karena saya hadir terlambat. Cuma agar tidak korupsi waktu, kita kelasnya sampai jam 12 ya teman-teman. Biar tetap 100 menit. Atau mau sampai setengah 12 saja? Boleh nggak jujur amat nggak gimana, terserah teman-teman sih. Saya ngerasa emang hak teman-teman juga untuk kuliah cuma sampai jam setengah 12. Tapi kalau teman-teman mau ngabisin materinya mungkin bagusnya sih sampai jam 12. Gimana teman-teman maunya? Saya mau deal-dealan dari sekarang nih, biar saya bisa ngatur tempo ngajarnya gitu. Jam 12, aman jam 12? Bener? Kenapa? Oh iya, bisa aja kalau mau hari lain, paling Jumat sih alternatifnya. Iya, kayak waktu itu kita sempat sampai ini ya, maksudnya kalau mau reschedule atur ulang boleh-boleh aja. Tapi kalian ini gimana? Iya ya, ruangannya susah ya. Ya udah, kenapa? Maunya yaudah coba diatur aja kalian kira-kira bisa kapan, terus nanti tektokan aja sama saya buat jadwalnya gitu ya. Senin bentar ini belum connect ke internet ya. Harusnya Senin jam berapa Senin? Pagi ya? Senin pagi boleh kalau mau Senin pagi. jam 10 Pak. Mau kapan jam berapa? Senin pagi jam 10. Boleh Senin pagi jam 10. Oh Bapak bisa. Ya udah berarti halo. Ya udah mulai minggu depan kita Senin jam 10 bisa? Mau? Kenapa sih? Ini kayaknya kalian aja belum dia. Yaudah kalian mau urusin dulu lah secara kekeluargaan ya. Kalau udah fix dari kalian, baru kasih tahu saya mau kapan. Iya, belajar dulu. Ini kagak mulai nih kuliah ini tuh. Cek. Aduh, nih internetnya juga di sini kurang banget ya. Tahu aneh banget sih ini. Bentar ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Das ini ya. Kunaon. Wifi UNJ pun juga kayaknya nggak ada di sini ya. Apa Pak? Ini kita di mana sih? Berasa tahu-tahu pindah ke Padang. Aneh sekali ruangan ini. Apa? Oh.
Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang materi yang pertama itu tentang fisika besaran satuan ya. Nah cuma ketidakpastian kayaknya baru tipis-tipis aja ya kita bahas, sedangkan kalau bagian vektornya belum ya. Jadi kayak mungkin hari ini kita akan masuk ke materi kita di pertemuan ketiga ya sesuai silabus. Kita akan membahas tentang ketidakpastian lebih banyak dan juga tentang vektor ya. Nah cuma sebelum ke situ saya pengen ngebahas PR yang udah teman-teman kumpulin sih. Tapi masalahnya ini internetnya jelek banget, parah gila. Sangat memahami ya, sangat pengertian ya. Melihat saya kesulitan dengan internet jadinya. Oh gitu. Oh gitu. Chill ya. Padahal materi kan gak dibawa mati tau teman-teman. Penting. Penting banget. Penting banget. Anyway, yaudah ini karena saya ada isu untuk ngebuka. Biasanya tuh saya memulai dengan ngebahas PR dulu, cuma ya Allah nih internetnya. Ya sudah, atas permintaan netizen mari kita lanjut ke ini aja ya berarti ya materi ya. Baik. Ya nanti kalau emang internetnya membaik baru ya kita bahas PR ini. Oke. Kita buat notes baru buat hari ini. Hari ini tanggal berapa sih? Benar ya 18. Oke, masih ingat kemarin kita bahas apa aja? Fisika itu apa? Good. Terus habis itu apa lagi? Ya, Sir. Kenapa sih kita mesti belajar besaran dan satuan? Kata kuncinya apa? Standarisasi ya. Supaya setiap orang yang mengukur sesuatu itu menyatakan hasil pengukurannya dengan cara yang sama gitu ya. 1 meter tuh semana, 1 kilogram tuh semana, dan seterusnya. Ya kan? Dan kemudian kemarin juga teman-teman sudah bisa lihat kegunaan dari satuan ya. Salah satunya adalah untuk menganalisis apakah suatu formula. Kita belajar itu nggak sih? Apa itu kelas sebelah ya? Kayaknya dejavu ya itu. Pokoknya kemarin kita belajar tentang itu ya teman-teman ya, tentang besaran dan juga satuan. Kalau ketidakpastian kemarin kita udah belajar belum? Oh baru sampai apa? Ini nih tentang ketidakpastian itu yang ini teman-teman. Oh, ya jadi apa namanya ini namanya uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian itu kerap terjadi dalam pengukuran ya teman-teman ya. Ada yang bisa jelasin ya kenapa sih ada ketidakpastian dalam pengukuran? Karena kesempurnaan ya Allah. Ya. Betul. Kita mah hanya manusia gitu ya. Dan kita mah apa tuh gitu. Jadi apa nih? Selain karena kita adalah manusia, tempatnya salah dan hilaf, apalagi? Ya silakan. Mic-nya mana mic-nya? Misalnya kan Pak, kalau kita pakai kalkulator kan kadang kan hasilnya perhitungannya itu kan di komanya yang beda gitu. Baru misalkan kalau kita ngebulatin juga, itu kadang kan pembulatannya kadang berbeda gitu. Karena ada pembulatan, jadi ada ketidakpastian ya. Oke. Kalau diskusi kita yang kemarin yang ini, ingat gak sih teman-teman? Alat ukurnya. Jadi mungkin sebenarnya konteksnya lebih kayak gini sih teman-teman. Misalnya ya. Oke, misalnya di sini kita punya nih ya, ini ngomongin soal materi itu tentang random error. Jadi ini materi kemarin ya. Oke. Jadi mari kita buka perkuliahan ini dengan ini. Jadi ceritanya nih contoh, ini gambarnya alay banget. Kenapa ada burung? Oke. Jadi contoh, misalkan di sini kita punya ada 2 orang mahasiswa namanya Bob dan Ann gitu ya. Dia melakukan pengukuran nih terhadap suatu benda ya kan. Benda yang diukur yang mana itu tuh, yang garis warna biru itu ceritanya pita tuh. Lagi mau diukur sama si Bob dan juga sama si Ann. Bob bilang hasil pengukurannya adalah 11 plus minus 1. Sedangkan Ann bilang pengukurannya adalah 12 plus minus 1.
Pertanyaannya adalah siapa yang benar di sini? Coba, kamu ikutan orang ketiga di antara mereka ya. Astagfirullah. Oke, ya silakan teman-teman direnungkan, boleh ngobrol dulu sama teman-teman sebelahnya. Kira-kira siapa yang benar, Bob atau Ann? Yang ngobrolin dulu teman-teman. Semua kan bisa dibicarain baik-baik ya. Menurut kalian siapa yang benar dan karena kenapa? 12. Berarti antara 11 sama 13. Enggak kejauhan. Ya berarti di antara 10 sampai 12. Saya coba gedein lagi ya kalau Bob mau ya? butuh lihat lebih Luar gede. negeri. Bob. Oke, waktunya habis. Habis ya waktunya ya. Oke, sekarang saatnya kita voting dulu ya. Yang bilang Bob benar angkat tangan. Oke. Oke, cukup. Yang bilang N benar angkat tangan. Ikut mayoritas. 58% ya kayak tadi ngilin Bob. Soalnya Bob gemoy gitu ya. Oke, enggak. Kalau yang nggak milih, ada yang nggak milih? Tadi saya lihat belakang kayaknya nggak angkat tangan tuh. Geng Citayam. Kenapa dirimu tidak mengangkat tangan? Boleh kasih tahu apa alasan Anda golput? Silakan. Karena dua-duanya benar. Kenapa tuh? Kok dua-duanya benar? Di antara plus minus dan juga di antara 11 dan 12. Siapa namanya? Bagas ini ya? Nomor berapa? Ini, Bagas Dwi Radityo. Sama loh. Kan bukannya kamu doang yang jawab tadi barusan. Oh, pendapat dua orang gitu ya. Sama siapa? Di nomor berapa? Tipsen. Nomor berapa? 35. 53. Ini ya, Faris ya? Oke. Sip. Ya, jadi benar nih teman-teman jawabannya Bagas sama Faris. Yang benar tuh dua-duanya. Kenapa kok benar sih mereka berdua? Karena ini kapan saya ngajarin nih pada ngobrol udah ngobrolnya tadi ya. Sekarang saya yang ngomong ya. Nah, jadi tadi teman-teman kita ngelihat bahwa pengukuran ini ya emang kelihatan ya fix di angka segini. Nah, tapi masalahnya adalah alat ukur yang kita punya itu nggak bisa membaca tepatnya itu di berapa ya. Bisa di 1,1, bisa juga di 1,2. Yang jelas maksudnya di sini sih kita lihat dia lebih dari 1,1 atau mungkin ini skalanya tuh milimeter ceritanya teman-teman ya. Jadi ini tuh satu tik ini tuh 1 milimeter gitu ya. Makanya di sini itu dia 10 milimeter gitu ya. Sehingga angka ini merepresentasikan 11 dan ini adalah 12 ya. Kita bisa melihat bahwa pengukuran ini tentu lebih besar dari 11 namun lebih kecil dari 12. Sehingga kalau kita bilang tepat 11 itu salah jadinya. Ketika kita bilang tepat 12 juga salah. Jadi gimana cara bilangnya? In between 11 sama 12 gitu ya kan. Makanya di sini mereka menggunakan nilai ketidakpastian nih ya kan, ada plus minus. Teman-teman masih ingat kemarin representasi dari plus minus itu apa? Kurang lebih. Jadi artinya kalau kita menyatakan 11 plus minus 1 itu artinya kalau ditambah dia jadi 12, kalau dikurang jadi 10. Jadi artinya 11 kurang 1 jadi 10. Ya, jadi 11 dikurang 1 jadi 10 ya. Artinya Bob menyatakan bahwa panjang dari benda ini ada di antara 10 sampai 12 ya kan. Benar nggak nih jadinya Bob? Benar. Dengan cara yang sama hasil pengukuran N juga bisa kita nyatakan seperti itu ya. Berapa tuh menurut N hasil pengukurannya? Di antara 11 sampai 13. Artinya antara 11 sampai 13. Begini kan ya. Nah, benar nggak nih kira-kira? Karena masih ada di range-nya juga kan ya. Makanya berarti dua-duanya benar kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini nih? Bisa. Gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya pada akhirnya kita perlu untuk harusnya ada yang lebih benar gitu ya.
Dan lebih benarnya itu mungkin berkaitan dengan kita bisa lihat dia mendekati kemana gitu ya. Karena somehow ketika kita melakukan pengukuran yang memang nggak exact, at least kita bisa melakukan estimasi. Kebayang nggak estimasi? Jadi kalau kita lihat dia lebih dekat ke 11, maka mungkin Bob benar gitu ya. Sedangkan kalau lebih dekat ke 12, maka mungkin ini yang benar gitu. Nah bisa jadi karena estimasi itu sifatnya subjektif, mungkin cara mereka melihat ini beda gitu. Kata Bob, kayaknya deketan ke 11 deh. Kata N, enggak tahu itu deketan ke 12 kayak gitu misalnya. Berantem lah mereka kan, jemput-jemputan apa segala macam. Gitu ya. Padahal maksudnya yang masalah subjektivitas ini teman-teman. Dan akhirnya teman-teman bisa lihat bahwa ini yang kemudian merupakan salah satu penyebab dari ketidakpastian yang disebut dengan random error ya. Atau ketidakpastian atau kesalahan random. Kesalahan random itu terjadi karena due to the recorder gitu ya. Recorder artinya apa sih? Orang yang nge-record, yang ngukur gitu ya kan ya, yang melakukan pengukuran. Jadi maksudnya bisa aja mereka, apa mungkin misalnya mereka bisa beda, apa mungkin karena Bobnya lagi ngantuk gitu ya. Ini ceritanya si Bob gitu ya kan. Jadi dia ngelihat lebih dekat ke 12 padahal harusnya lebih dekat ke 11 gitu ya kan. Nah sehingga kekeliruan ini seharusnya bisa direduksi nih teman-teman. Kira-kira gimana caranya supaya nggak ada sengketa antara mereka gitu? Gimana caranya supaya bisa lebih pasti gitu ya? Kira-kira gimana teman-teman? Garisnya lebih dekat dari 11 lalu? 11 lebih benar gitu. Menurut kamu nih? Mulai dari 11, nggak mulai dari 0 aja. Oke. Nah jadi menurut kamu 11 plus minus 1 apa 12 plus minus 1? Yang lain? Yang lain? Oke, sama ya. Nah jadi artinya teman-teman bisa lihat bahwa cara untuk meningkatkan akurasi pengukuran salah satu adalah dengan menambah orang yang mengukur. Different people may measure same line, maka jadi you may in fact, artinya jadi kayak kita bisa melakukan multiple readings untuk mengurangi kekeliruan semacam ini gitu ya. Makanya kalau teman-teman di praktikum itu teman-teman tuh biasanya kan disuruh ngukur data 5 kali dan kemarin juga berkelompok kan ya. Itu sebenarnya di berkelompok itu salah satunya untuk ya masing-masing itu bisa memberikan subjektivitasnya dan nanti kita bisa lihat mayoritas itu bilangnya berapa kayak gitu ya. Mudah-mudahan mayoritas benar gitu ya. Kalau mayoritas salah ya agak repot juga gitu ya kan. Gitu. Tapi maksudnya dari mayoritas yang ngukur ya yang mungkin yang begadang sehingga nggak fokus ngukur kan mungkin lebih dikit gitu ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nih sampai sini tentang random error. Oke, jadi itulah dia esensi dari random error. Random error adalah kesalahan yang terjadi akibat pengukurnya, recordernya ya. Dan ketika perbedaan recorder terjadi, maka kita bisa meminimasi random error dengan cara menambah orang yang mengukur. Gitu. Oke, bahkan kesalahan juga bisa terjadi ketika kita ngukur ini di kimia kayaknya sering ya mainan kayak gini. Pernah praktikum kimia ngukur-ngukur pakai tabung kayak begini? Tabung ukurnya. Ini dia tuh diukurnya harus di-add dari depan ya teman-teman ya. Kita lihat bagian bawah concave-nya ini nih ya kan. Dan dari situ nanti kita bisa menyatakan berapa hasil pengukurannya. Dan ketika kita lakukan cuma satu orang pengukuran, satu orang yang ngukur, ada kemungkinan dia salah baca kan nih. Nah sehingga dengan adanya lebih banyak orang yang ngukur nanti kita bakal bisa lebih menyepakati gitu ya hasil pengukurannya itu berapa. Oke, itu tadi yang namanya random error. Sampai sini ada yang mau tanya atau udah cukup jelas? Udah ya? Ini panas banget pasti. Oke, tapi aman ya teman-teman ya. Ini bingung bukan karena overheat kepanasan kan ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya sekarang di sini ada lagi yang namanya systematic error. Ya. Kalau tadi random error itu disebabkan oleh recorder atau orang yang ngukur, kalau systematic error ini apa teman-teman? Alat ukurnya kena pose, kenapa? Error. Contohnya apa tuh katanya? Voltmeter might have a zero offset error. Artinya apa tuh maksudnya? Zero offset, apa tuh artinya zero offset? Nolnya? Salah. Jadi dia nggak dimulai dari nol gitu ya.
Iya, betul tuh. Iya, betul banget itu definisi dari si apa namanya zero offset error, teman-teman. Jadi, pengukuran bisa saja menghasilkan hasil yang keliru ketika tidak dilakukan dimulai dari nol gitu ya. Contohnya kayak gini lagi nih tadi. Misalnya di sini kita punya penggaris ya kan, si Bob mengukur lagi tapi penggarisnya dia patah nih, teman-teman nih. Kebayang nih? Jadi penggarisnya dia tuh cuma segini doang nih ya kan. Angka ininya hilang nih. Jadi ceritanya angka ininya hilang. Nah, hasil pengukurannya berapa nih kalau dari sini nih? Again, ini tuh kalau apa berdasarkan bacaan ini kan berarti ini kan 11, 12, 13. Kalau dia nyatakan 13 plus minus 1, benar apa salah nih? Benar. Tapi tepat gak tuh pengukuran 13? Kenapa nggak tepat? Karena dari dia ngukurnya dari berapa sih ini? Kan ini 5 ya? 4, 3, 2, 1. Nolnya kemana? Patah tadi gitu. Jadi dia nggak dimulai dari sini gitu. Kebayang nggak tuh? Ya jadi kalau rusak penggarisnya dia nggak benar hasilnya gitu teman-teman. Makanya itu dari sini kita bisa lihat ya ini namanya systematic error dan penting sekali untuk teman-teman dalam melakukan pengukuran itu memastikan bahwa alat ukurnya itu mengukur 0 dengan benar. Kayaknya ya teman-teman udah paham lah ya dengan ini ya. Apalagi yang sering nimbang tuh ya. Nggak mau korupsi gitu ya kan timbangannya, jadi pastiin lihat sampai 0 dulu gitu ya nggak sih? Nggak ada teman-teman langsung lompat ke timbangan buat lihat hasilnya kan ya? Atau ada ya kayak gitu? Gua mah pede gitu langsung nincek aja. Gitu dong. Bisa nggak? Bisa dipahami nih sampai sini? Oke deh, good. Oke, nah sekarang kita akan lanjut lagi ke berikutnya teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat ada 2 jenis kesalahan, 2 jenis errors. Apa aja? Random error sama systematic error. Nah, berikutnya nanti kita akan bisa lihat kedua error tersebut itu nanti akan menghasilkan ketidakpastian teman-teman ya, atau menghasilkan ketelitian atau mempengaruhi ketelitian dari suatu hasil pengukuran gitu teman-teman. Jadi di sini di dalam fisika kita mendefinisikan ada 2 jenis ketelitian. Yang pertama namanya precision, yang kedua namanya accuracy. Ya sesuai bahasa Indonesia kayaknya diserap juga ya presisi dan akurasi gitu ya. Presisi itu apa sih artinya? Presisi itu artinya dia itu ngumpul. Kalau kita ngomongin analogi main dart gitu ya. Nah, orang yang ngelempar dart kayak gini, ini berarti dia presisi nih. Dia bisa melakukan lemparan berulang dan mendapatkan titik yang sama gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau akurasi itu berkaitan dengan ketepatan dari suatu pengukuran teman-teman gitu ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini. Nah, sekarang kaitannya apa nih dengan errors teman-teman? Jadi kaitannya dengan errors nih ada nih, yaitu teman-teman bisa lihat bahwa ini mungkin langsung aja ke gambar ini. Jadi ketika suatu pengukuran itu memiliki random error yang tinggi dan juga systematic error yang tinggi, maka kemungkinan besar dia akan mendapati hasil pengukuran yang presisinya rendah dan akurasinya juga rendah gitu ya. Kenapa bisa? Pertama, presisinya rendah gitu ya. Karena mungkin teman-teman bayangin tadi ya, random error itu due to recorder ya kan ya. Misalnya teman-teman bayangin lagi sendiri ukur gitu ya kan, terus habis itu ngantuk-ngantuk gitu ya kan ya. Melakukan pengukuran berulang kali, tahu-tahu hasilnya beda-beda jadinya nyebar gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ya. Jadi artinya random error itu nanti akan mempengaruhi presisi ya. Bisa presisi tapi nggak akurat, bisa juga presisi tapi nggak akurat. Presisi yang nggak akurat tuh kayak gini, presisi yang akurat itu yang ini nomor 2. Ya jadi si random error ini berkorelasi dengan presisi. Bisa dipahami sampai sini? Ya kan. Nah terus kenapa nih kok bisa kalau random errornya tinggi, ada case di mana dia akurat, ada juga case di mana dia nggak akurat ya. Kira-kira penyebabnya apa teman-teman? Systematic errornya. Betul, systematic errornya somehow mempengaruhi keakuratan dari hasil pengukurannya dia gitu ya kan. Kalau memang dia hanya ada isu di random errornya aja, ya kan, sedangkan systematic errornya rendah, maka idealnya kan dia bisa mendapatkan nilai yang sesungguhnya ya. Meskipun dia melakukan perhitungan beberapa kali dan nggak pernah dapetin nilai yang tepat, let's say yang tepatnya tuh di tengah gitu ya. Nah tapi hasil penelitian dia itu melingkupi nilai yang
OTW ke tempatnya gitu ya. Sehingga mungkin sederhananya kalau teman-teman ketemu case kayak gini ya kan, sengantuk-ngantuknya teman-teman, tapi teman-teman ngelakuin pengukuran beberapa kali pun gitu ya, nanti teman-teman bakal bisa dapetin rata-rata gitu ya. Dan dari rata-rata nanti kita bisa ya mendekati nilai akuratnya itu berapa. Kebayang nggak teman-teman? Jadi itulah kenapa dengan memperbanyak jumlah pengukuran kita bisa memperkecil random error gitu ya kan. Nah tapi kalau emang udahlah teman-teman ngantuk terus alatnya juga ngawur gitu ya kan ya. Ketika teman-teman kayak gini berarti kan kalau dirata-ratain dia rata-ratanya di sini ya. Tepat ya tuh. Off kan ya. Padahal harusnya kan adanya di sebelah sini nih gitu ya kan. Makanya jadi kalau case kayak gini itu dia nggak akurat nih kayak gitu teman-teman. Bisa nggak tuh kalau misalnya kita random errornya udah rendah, misalnya teman-teman udah minum kopi 10 gelas gitu sampai fokus banget ngukur gitu. Tapi alatnya rusak. Yang terjadi adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi presisi gitu ya kan, ya udah pas mulu kan ngukurnya. Tapi hasilnya gimana tuh? Bisa jadi nggak akurat. Karena kenapa ya? Karena ya disebabkan oleh alatnya mungkin yang isu ya. Dia nggak dilakukan zero offset dulu gitu, nggak dilakukan kalibrasi gitu ya. Kayak tadi misalnya ngukur benda pakai penggaris patah gitu ya kan ya. Hasilnya pasti kayak gitu-gitu terus mau diulang berapa kali pun juga gitu ya. Ya silakan mau tanya, boleh mic-nya biar kedengeran. Ya boleh dipegangin aja gitu. Malu. Kenapa tuh? Itu kan di FYI tulisannya systematic errors are difficult. Mana ya? FYI-nya yang mana sih? Oh ini ya. Systematic errors are usually difficult to detect. Itu kenapa susah kedeteksi? Padahal kan tadi kayak misalkan timbangan itu nggak dimulai dari 0, itu kan berarti dia systematic errors. Terus itu juga penggaris nggak dimulai dari 0. Jadi kenapa difficult? Oke, good question. Bagus banget. Jadi ini konteks systematic error are usually difficult to detect itu berkaitan dengan alat yang memang nggak ada sistem untuk kalibrasinya gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin penggaris mungkin gampang ya dideteksi ya, tinggal lihat aja tuh mulai nolnya tuh dari berapa gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya nih kita mengukur sesuatu yang lebih lebih complicated, atau let's say kayak voltmeter lah gitu misalnya. Voltmeter nih kita ukur arus gitu ya kan ya, ternyata dia ngebaca nilainya 0,2 gitu ya kan ya. Nah tapi kalau misalnya kita, meskipun dia udah dari 0 tuh yang ngukurnya ya, tapi kita nggak tahu tuh apakah dia benar-benar 0 atau enggak. Kalau misalnya voltmeternya rusak misalnya, kebayang nggak sih? Maksudnya kalau kerusakan penggaris mungkin kelihatan, tapi kalau kerusakan voltmeter kita nggak bisa lihat kan ya. Gimana cara tahu voltmeter itu rusak apa enggak? Apa? Harus dibuka. Atau at least anda bisa bandingin sama voltmeter lain yang bener, ya nggak sih? Ya kan ya, jadi kita punya misalnya 10 voltmeter, si voltmeter ini udah kayak ini praktikannya lagi ngukur gitu ya. Menurut dia segini, oh dia beda sendiri, oh berarti dia nih impostornya gitu ya. Harus kita gak dikeluarin ya, harus jangan dipakai gitu. Kebayang nggak sampai sini? Ya, jadi nature-nya itu emang systematic errors itu agak susah dilihat, apalagi kalau alat ukurnya complicated gitu ya. Tapi ini ya usually ya, bukan always ya. Apa bedanya usually sama always? Nah kalau usually biasanya aja gitu. Jadi kalau misalnya case kayak gini ya berarti emang nggak always ya, nggak selalu. Gitu. Oke. Ya makasih pertanyaannya. Boleh siapa namanya? Nomor 76. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya. Tadi kayak saya pakai warna hijau. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ada lagi mau tanya? Udah cukup? Oke, bisa kita lanjut ya teman-teman ini. Oke. Berarti sekarang teman-teman udah clear ya bedanya antara systematic error dan juga random error, dan bagaimana kedua error tersebut mempengaruhi presisi dan akurasi ya. Nah, sehingga kalau ada soal kayak gini, ada ammeter yang error zero offsetnya, maka kekeliruan ini itu akan mempengaruhi apa nih teman-teman? Mempengaruhi precisionnya, mempengaruhi accuracy-nya, mempengaruhi both, atau enggak mempengaruhi apapun? Accuracy, sepakat semuanya? Sepakat ya, jadi mempengaruhi accuracy karena zero offset error itu berkaitan dengan jenis error yang mana? Systematic error. Dan systematic error itu akan menyebabkan ya keakuratannya, dia mau lakukan berapa kali pun nggak bakal ketemu hasil yang benar teman-teman. Jadi
case ini mirip kayak rounded and ruler gitu, jadi nggak bulat gitu. Dah clear ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Nah sekarang dalam membahas tentang ketidakpastian atau uncertainty, itu nanti ada 3 jenis uncertainty atau 3 jenis ketidakpastian. Ketidakpastian absolut, ketidakpastian relatif atau fractional, sama ketidakpastian dalam bentuk percentage. Ini sebenarnya fractional and percentage itu dia sama-sama membahas tentang ketidakpastian relatif uncertainties. Oke. Nah sekarang pertama absolute error. Absolute error atau absolute uncertainties itu adalah uncertainty raw. Raw itu artinya yang emang uncertainty yang based on the measurement-nya gitu ya, based on the precision of your measurement gitu ya, berdasarkan ketelitian dari pengukurannya gitu. Nah jadi contoh di sini kita punya alat ukur, misalnya di sini ada tongkat yang diukur sepanjang 11 mm plus minus 1 mm ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa pada pengukuran ini si 1 mm itu adalah si absolute errornya tuh teman-teman ya. Jadi absolute error itu adalah nilai plus minusnya itu tadi itu teman-teman. Jelas nggak sampai sini ya? Ya jadi si 1 mm ini adalah si absolute error. Dan 1 mm ini teman-teman bisa bayangin dari mana sih itu dapat 1 mm tadi plus minus 1? Dari presisinya si penggaris yang dipakai ya. Dari skala terkecil ya teman-teman. Anyway ini di sini ada notes juga sih. Jadi beberapa buku tuh sebetulnya bisa menyatakan presisi alat ukur tuh dari setengah dari skala terkecil. Mungkin teman-teman pernah belajar juga ini di SMA nggak sih? Jadi kalau kita ngukur pakai milimeter dengan skala terkecil 1 mm, itu nanti presisinya tuh setengah dari skala terkecil tuh. Jadi setengah dikali dengan 1, jadinya berapa? 0,5 gitu. Pernah dengar nggak teori kayak gitu? Harusnya saya pernah ini jadi kurikulum SMA sih harusnya. Ingat nggak tapi pernah belajar itu? Ingat ya, kayak gitu. Nah reasoningnya dari mana tuh? Kenapa sih harus ada dikali setengah? Karena teman-teman pada akhirnya juga bisa melakukan estimasi gitu ya. Estimasi dari pengukuran yang teman-teman lakukan itu lebih dekat kemana gitu ya. Jadi misalnya di sini kita punya batang yang diukur nih kayak gini nih ya kan. Nah kalau kayak gini kan dia akan mengatakan 11 kalau emang dia lebih dekat ke 11 ya enggak? Lebih dekat ke 11 itu artinya dia udah ngelewatin tengahnya nih. Kebayang nggak? Jadi artinya antara 10,5 sampai 11,5. Ini kelihatan nggak sih kecil amat ya? Nah makanya jadi ketika kita lakukan estimasi maka kita bisa improve si absolute errornya menjadi plus minus setengah dari skala terkecil 11 plus minus 0,5 gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini gitu ya. Nah tapi kalau misalnya emang skala yang teman-teman baca kecil banget sehingga teman-teman nggak bisa melakukan estimasi, maka kita gunakan plus minus dari skala terkecil gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya jadi absolute error itu bisa dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah ketika teman-teman bisa melakukan estimasi dia lebih dekat kemana gitu ya. Bisa dipahami ya? Gitu ya. Nah terus kemudian si 1 mm ini adalah precision ya kan, dan ini juga disebut sebagai raw uncertainty gitu ya. Oke, nah itu adalah tentang kesalahan absolut. Nah sekarang berikutnya ada fractional error atau relative error atau ketidakpastian relatif. Ada yang pernah dengar apa artinya ketidakpastian relatif? Ketidakpastian relatif apa ya artinya kira-kira? Relatif itu artinya apa sih relatif? Hampir. Jana hampir. Oke, ada lagi. Relatif itu artinya apa sih relatif? Rata-rata. No. Enggak selalu relatif. Tergantung. Nah, itu kayaknya kata paling tepat itu deh. Relatif itu kan dari kata related ya. Gue relate sama masalah lo. Jadi dia terkait gitu, saling terkait, saling bertergantungan gitu ya kan ya. Atau kata kuncinya mungkin kayak gini teman-teman ya. Misal kita ngomongin uang makan DPR, waduh DPR. Misalnya DPR makan 100 ribu gitu ya, makan siang 100 ribu. Itu murah apa mahal ya? Saya nanya ke teman-teman mahal, ya kalau menurut dia kira-kira gimana? Murah ya kan ya?
Nah jadi maksudnya 100.000 itu relatif uang jajan teman-teman. Teman-teman bilang mahal mungkin karena emang teman-teman setiap hari biasanya dapat berapa, nggak segitu mungkin gitu ya. Sedangkan kalau yang udah biasa dapat gaji berapa terakhir 70 juta, 80 juta kurang ya. Iya maka 100.000 mungkin buat mereka jadi kayak terlalu sedikit kayak gitu ya. Jadi relatif itu berkaitan dengan kita membandingkan dengan apa kayak gitu ya. Nah kesalahan relatif ini itu juga berkaitan dengan perbandingan ya. Tapi perbandingan dengan apa nih? Perbandingan dengan hasil pengukurannya gitu teman-teman. Jadi kayak contohnya di sini kita punya 1 mm ya kan, dari hasil pengukuran 11 mm kita bisa katakan bahwa ketidakpastian relatifnya itu adalah berapa nih? Tinggal dihitung aja kan ya. Berapa ketidakpastian relatifnya? Ketidakpastian relatifnya berapa lo Tono? 11. Gimana cara hitungnya? 1/11. 1/11. Berapa tuh jadinya? 0,0999 gitu? Oke, atau bisa juga kita bikin dalam persentase ya. Berapa kalau jadi persentase? 9%. Oke. Nah sekarang diskusinya adalah kenapa harus ada, kan tadi kita udah punya absolute error ya. Kenapa harus ada fractional error kayak begini? Nah jadi fractional error ini itu akan membantu kita untuk melihat makna error yang sesungguhnya. Maksudnya gini, ketika kita ngomongin absolute error dari 1 mm, 1 mm itu besar apa kecil nggak sih teman-teman errornya? 1 mm besar apa kecil? Kecil. Sepakat semua 1 mm itu kecil? Tapi teman-teman bisa bayangin nggak kalau ini kan 1 mm itu berkaitan dengan presisi penggaris ya? Kita penggaris 1 mm. Kita kalau ukur benda berukuran 11 mm, ya ketidakpastian ini tuh relatif kecil ya kan. Nah, tapi teman-teman bisa bayangin ya kalau kita ukur si garis tadi untuk ukur ukuran serbuk apa gitu misalnya. Kayak nggak mungkin ya malah. Atau untuk ukur ini deh, ketebalan koin deh misalnya. Pakai penggaris 1 mm. Kira-kira hasil yang didapat bisa presisi nggak tuh teman-teman? Enggak ya kan, karena malah jadi lebih besar gitu. Makanya jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ada fractional uncertainty akan membantu kita untuk menentukan seberapa efektif pengukuran tersebut gitu ya. Kalau fractional uncertainty-nya besar, fractional uncertainty-nya kecil kayak gini itu artinya dia lebih presisi ya. Dan ini terjadi ketika kita memiliki nilai yang diukur lebih besar gitu ya. Nah sehingga kalau kita menggunakan alat ukur yang sama untuk mengukur benda yang lebih kecil, tentu itu nggak direkomendasikan karena itu akan menghasilkan ya malah jadi maksudnya tingkat errornya jadi tinggi gitu ya in terms of fractionalnya gitu ya, meskipun absolutnya sama aja, sama-sama 1 mm gitu. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk mengukur benda yang lebih kecil, misalnya untuk mengukur ketebalan koin gitu? Ganti alat ukurnya pakai apa? Jangka sorong, betul banget ya. Atau apalagi itu mikrometer sekrup gitu-gitu kan. Oh itu fisika SMA banget ya. Iya tapi benar kayak gitu teman-teman ya. Jadi kenapa kita pakai itu jangka sorong, mikrometer sekrup dan kawan-kawan? Karena dia ketelitiannya lebih kecil ya, artinya lebih teliti gitu ya. Dia bisa sampai berapa lah gitu, saya juga nggak ingat lagi ya, nanti teman-teman bisa googling ya. Tapi dia bisa mengukur lebih kecil dari milimeter seharusnya gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, baik, itu dia teman-teman tentang fractional error. Berikutnya ada lagi percentage error. Tadi juga kita udah diskusi sih sebenarnya terkait dengan percentage error ini, di mana percentage error itu artinya kok merah ini. Percentage error ini artinya dia ya tinggal dikaliin aja 100%. Biar enak aja gitu ngelihat angkanya ya kan. Kalau ini kan kayak 0,9, 0,0 gitu kayak 0 banget gitu kan. Jadi kayak kalau lihat kayak gini mungkin lebih enak. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Oke deh, sip. Udah ya. Nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Balik lagi masih di uncertainty, tapi sekarang kita punya uncertainty pada voltmeter. Nah kalau pada kasus ini teman-teman bisa tentuin nggak berapa absolute uncertainty-nya, fractional uncertainty-nya, dan percentage uncertainty-nya? Silahkan didiskusikan dengan teman-teman sekitarnya. Kita akan jawab dalam 30 detik. Absolut itu maksudnya apa?
Oh, yang satu. Ini kan berarti dia berapa? 0,385. 38,5 dikali 10 pangkat min. Yang dua. Oke, waktunya habis. 30 detik dong, lama amat. Oke, ada yang mau jawab, jelasin berapa? Jadi pada rame-ramean ya, kayaknya satu, ada angkat tangan aja, biar bisa saya masukin poin aktivitas. Siapa yang mau jawab, silakan. Salah nggak apa-apa teman-teman ya, salah benar saya catat kok nanti namanya. Ya silakan yang di sebelah sana. Boleh mic-nya dikasihin tuh ke situ. Jadi mau jawab ya tadi ya? Ya, boleh mic-nya tolong dikasihin. Mana mic-nya? Kalkulatorin dong. 0, Ya, gimana? Berapa jadinya? 0,001 dibagi 0,385. Bentar, 0,001 dibagi 0,385. 0,385. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, bisa dijelasin dari mana nih 0,001-nya? Buat fraksional. Soalnya lihat yang tadi kan sebelumnya. Apa tuh yang tadi sebelum? Ini ya apa? Apa? Yang- Ini Bukan. sayur ini. lodeh, bukan? Tadi milimeter apa? Yang kurang lebih nyebutnya. Ini enggak ada kurang 1/11. Nyebutnya Itu yang fraksional yang sebelumnya. iya fraksional yang sebelumnya. Yang sebelumnya, kenapa yang kan- sebelumnya kenapa? Kan tadi pembilangnya pakai apa namanya berarti? Satuannya ya? Satuannya satu. Apa ada namanya tuh istilahnya namanya? Iya, apa sih? Bukan. Bukan, iya apa sih? Depannya S. Si Bukan. K. Skala. skalanya. Skala apa? Apa nol? Terkecil. Jadi nilai terkecil yang bisa dia detect tuh. Iya. Kayak penggaris milimeter ya dia bisa ngukur sampai 1 milimeter. 1 milimeter itu skala terkecilnya. Kalau yang ini, kenapa tuh dari mana? Kenapa skala terkecilnya 0,01? Karena itu skala terkecilnya apa? Dari mana lihatnya? Dari sini ya, dari si kalkulatornya ya. Teman-teman bisa lihat nih 0,0385. Artinya teman-teman bisa bayangin kalau menjadi posisinya si kalkulator nih, dia cuma bisa ngebedain 385 sama 386 gitu ya. Antara misalnya nih 0,3851 sama 0,3853. Nah, udah nggak bisa bedain tuh dia. Ya. Nyerah gitu ya. Dia cuma bisa baca sampai sini doang ya kan. Makanya ini dia ketelitiannya tuh di sini gitu ya kan. Bisa dipahami sampai sini nih. Ya. Oke, dan ini jadi ibaratnya jadi plus minusnya nih kalau kita nyatakan dalam absolute value atau absolute errornya gitu. Oh, dan ini juga catatan juga nih teman-teman. Kalau tadi ini istilahnya ini alat ukur analog ya. Di alat ukur analog kita mungkin untuk melakukan estimasi sehingga ketika kita mungkin untuk melakukan estimasi maka kita boleh menggunakan absolute error dengan setengah dari nilai skala terkecil ya. Nah, tapi kalau di sini kita nggak tahu nih mekanisme si kalkulatornya ngubuletinnya gimana gitu ya kan. Perkara 0,3857 misalnya. Kita nggak tahu kan apakah dia akan ngebuletin ke bawah apa ke atas gitu ya kan ya. Nah, karena kita nggak tahu maka untuk kalkulator ini nilai absolute errornya itu tetap dari nilai skala terkecilnya gitu. Oke deh, nah habis itu diapain lagi? Dibagi. Jadi berapa dapatnya? 0,0225. Kan dikali 100%. Dikali 100% jadi berapa? Jadi 0,26%. 0,25% gitu ya. 25 berapa tadi? 26. Jadi genepin sama temen lah ya. Oke, sip. Dah ya teman-teman ya. Jadi ini tuh sebenarnya pertanyaannya juga bukan cuma absolute uncertainty ya, tapi kalau teman-teman lihat, pertanyaannya bukan cuma fractional atau percentage ya. Dia pertama nanya ini dulu nih. Oh iya. Absolute uncertainty. Jadi berapa absolute uncertainty-nya? 0,01. Oke, terus fractionalnya? 0,0025.
gitu ya. Ya ini tadi ya si 0,025 ya. 26 dong. 25 apa 26? 25 bla Nah, bla gitu. bla. 26. Awal 25. Oh iya. Tadi digenepin kan ya, jadinya 0,0026. Iya benar nih, jadi 0,0026. Nah ini ya, jadi ini fractional uncertainty, sedangkan ini adalah percentage uncertainty-nya. Gitu ya. Udah deh gitu aja, gampang bukan? Udah ya teman-teman ya. Terus habis itu dia juga tanya ini ya, precision and raw uncertainty. Precision itu artinya tuh ya ini teman-teman ya, berkaitan dengan absolute uncertainty juga ya. Jadi precision itu berkaitan dengan nilai skala terkecil, dan raw uncertainty itu juga istilah yang digunakan untuk absolute uncertainty juga, si 0,01. 001. Oke, very good. Kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang ada soal latihan lagi. Andai seperti ini ya UTS nah. Enggak, tapi ini teman-teman pasti ini teman-teman paham ya, karena again kita kemarin udah sepakat membahas bahwa fisika itu mempelajari dengan alam. Kita mau want to quantify ya kan, supaya bisa quantify things perfectly gitu ya, atau precisely. We need to assess the uncertainty-nya gitu. Between. Oke, balik lagi. Sekarang kita punya ini. 9,8. Silakan teman-teman diskusikan, waktunya 30 detik ya dari sekarang. Between kan? Iya di antara sama Ini bahasa Inggris ya. Ini berarti 0,5. Tapi kebayang lah ya ini aslinya artinya ya. 50 C bukan? C aja nggak sih? Oh, B ya. B Pas 9,8 kan between kan? pas 9,4 between di antara pas 9,8 Iya, B. Oke, Ini tadi waktunya pertama habis. kan yang tadi. Oke, cukup ya. Silakan satu. Tadi saya belum catat namanya. Siapa namanya tadi? Namanya? Nomor berapa? Ini Zeda nomor 35. Zeda. Oh ini definisi Gen Z tuh ini ya? Z-nya Zeda. Gila. Oke. Bebas. Oke, ada yang mau jelasin? Silakan angkat tangan. saya Pak. Boleh, silakan. Untuk jawabannya itu yang B 49,8 plus minus 0,4 cm. Karena angka pertama yang dibilang itu kan 49,8. Nah, plus minus 4 itu kalau misalkan ditambah 4 dia bisa nyentuh 50,2. Kalau misalkan dikurang Ayo. Takut banget. Kalau dikurang jadi D coy D 9,4. C aduh kamu Ya udah nggak usah dicatat ya, berarti ya nggak usah dicatat ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Nomor berapa? Dirimu nama? Mau dicatat ya nih nggak usah ya, udah saya santai. Berapa nomor berapa? 71. Oke, ini ya Alimatu Zahra. Dipanggilnya siapa? Alzar. Alzar. Kurang Alzar. Oke. Kalau dia nggak masuk ya kurang Alzar. Oke. Jadi yang mana jawabannya Alzar harusnya? Yang C. Semua sepakat ya C? C. Udah lah ya, udah bisa ya berarti ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak apa bedanya ini sama yang tadi? Yang tadi nih, yang ini nih. Ini kan konteksnya pengukuran juga ya. Kalau ini tuh konteksnya apa sih teman-teman? Perbandingan, bukan. Apa? Hasil terbaik. What do you mean hasil terbaik? Akurasi. Enggak teman-teman, ini tuh bedanya sama yang tadi tuh adalah the student do this several times. Ini tuh pengukuran berulang. Kalau yang tadi tuh kita cuma ngukur sekali. Kalau kita cuma ngukur sekali, maka absolute error yang bisa kita nyatakan itu hanya berdasarkan presisinya, ya kan? Ya. Nah, namun tadi kan kita sepakat ya bahwa untuk mengurangi random error, kita perlu melakukan pengukuran berulang. Bisa dia sendiri ngukur berkali-kali, bisa juga dia ngajak temennya, ya kan ya? Kalau emang punya teman gitu ya. Jadi, maksudnya kalau praktikum gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kita punya dua hasil pengukuran, maka sederhananya
kita bisa melihat angkanya itu akan bisa terbaik dinyatakan dengan 50 plus minus 0,2 karena angka ini akan mampu menjangkau 50,2 sampai 49,8 gitu ya. sampai Dah, jelas ya sampai sini teman-teman. jelas. Nah, tapi angka ini sendiri didapatnya dari mana sih? 50 tuh dari mana sih? Dari apa? Tengah-tengahnya atau rata-ratanya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lakukan ukuran 3 kali, kan kadang suka bingung mana tengahnya nih di antara 3 angka gitu ya. Nah, itu dirata-ratain aja. Bisa kan ya ngerata-ratain ya? Tinggal diklik kanan, align left gitu, ratain. Salah. Maksa banget ya, sorry. Ya jadi lebih ke ditambahin terus dibagi dengan jumlah datanya. Kalau ininya dari mana nih teman-teman kira-kira? Si 0,2-nya ini. Setengah dari ketidakpastian. Ketidakpastiannya dari mana? Skala terkecil. Nah, tapi ini pengukuran berulang nih. Angka ini kalau teman-teman lihat nih, angka ini berkaitan dengan si 2 angka ini nih. Berarti rata-rata Dari mana kira-kira? Rata-rata dari skala Rata-rata di apa? Di apa ini? rata-rata Rata-rata di beda. Selisih. Selisihnya diapain? selisih perbedaannya Selisih dibagi bagi 2. Betul. Bukan rata-rata. Kalau rata-rata kan ditambah bagi 2. Kok ngotot sih? Udah dibilang selisih juga. Kesel saya jadi kalau dosen marah. sorry. Udah gitu ya. Jelas kan nih teman bedanya? Jelas ya? Jadi yang depan itu nilai rata-rata aja. Sedangkan kalau yang ketidakpastiannya itu bisa kita dapat dengan selisih lalu dibagi dengan 2 gitu teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman nanti lakukan pengukuran berulang, yaitu teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama, namun nanti tinggal lihat dari nilai yang paling jauh selisihnya gitu ya teman-teman. Nah gitu ya. Oke, jelas kan nih sampai sini nih tentang tentang cara untuk menyatakan best value sama uncertainty-nya dari repeating measurement, pengukuran berulang. Jelas ya? Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, silakan. Bisa. Mau berapa? Boleh. Good question. Menurut teman-teman, kalau kita ngukur 3 kali, misalnya nih ada orang ketiga, ngukurlah dia dengan 50,0 gitu ya. Jadi datanya ada 49,8, 50,0 sama 50,2. Ya kan ya? Nah, berapa nih rata-ratanya nih? Average-nya 49,8 tambah 50,0 tambah 50,2. Berapa jadinya? Bagi 3 ya. Jadi berapa? Boleh pakai kalkulator aja, guys. Are you sure? 33,33? Masih ya 50 ya? Iya. Ya, oke. Itu ya kan? Nah, sekarang kalau untuk uncertainty-nya gimana nih teman-teman? Tadi ada yang nanya nih, selisihnya apa harus dibagi 3 juga apa gimana? Langsung apa? Langsung apa? Selisih juga ya? Selisih dari yang mana? Tapi ini ada 3 datanya. Coba ada ide nggak gimana selisih dari mana sama mana? Dari yang pinggir-pinggir. Betul. Jadi akhirnya uncertainty itu yang penting tuh lihatnya max Dari yang sama paling min-nya, besar teman-teman. ya sih. Karena kan uncertainty itu intinya dia ngelihat dia pengen ngecakup sampai mana sih cakupannya gitu ya kan. Iya. Makanya jadi yang menentukan uncertainty itu adalah the maximum and the minimum gitu teman-teman ya. Jadi dari maksimum minimum dibagi 2. Berarti ini maksimumnya 50,2 dikurang dengan 49,8 per 2. Jadi berapa? 0,2 lagi ya kan. Nah ini jadi hasil pengukurannya 50 plus minus 0,2 lagi ya. Dan masih aman kan karena data ketiganya kan segini ya. Jadi nggak bakal masih tetap tercakup kan ya. Ya kan. Tentu teman-teman bisa bayangin ini akan nanti measured value dan juga uncertainty-nya mungkin akan beda kalau data ketiganya misalnya gitu ya 50,6 gitu ya. Wah ini ngerusak data nih udah jauh sendiri gitu ya kan.
Nah ini tentu akan jadi beda gitu teman-teman ya. Bedanya berapa ya nanti coba teman-teman hitung sendiri lah ya. Bisa dipahami nih sampai sini? Ya jadi untuk cari uncertainty itu teman-teman lihat dari maksimumnya sama minimumnya ya kan. Jadi itu Tinggal lihat selisih dari maksimum minimum dibagi dengan 2 ya. Jelas sampai sini? terus habis dibagi. Oke, good. Udah ya, lanjut ya teman-teman ya. Kita sampai jam berapa ini? Jadi ngomong-ngomong tadi kita udah sepakatin belum sih? 12 aman ya, 12 ya aman ya. Setengah 12. Kok nambah? Nagih. Iya, kena charge lagi ntar, nambah UKT-nya loh gitu ya. Enggak tahu. Males banget, enggak bercanda. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Sekarang berikutnya kita akan ngomongin soal propagating uncertainties through calculations ya. Jadi uncertainty atau ketidakpastian itu akan bisa kita kaitkan dalam perhitungan juga teman-teman ya. Perhitungan tuh kayak gimana maksudnya? Misalnya kayak gini teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman punya kasus kayak gini. Ada apa nih? 9.5 plus minus 0.15 meter rope ladder. Apa tuh rope ladder artinya? Tangga gantung ya. Tangga gantungnya itu katanya tergantung di atas roof atap gitu ya. Jadi nih roofnya itu kegantung begini teman-teman. Ini ceritanya atap begitu ya. Nah terus habis itu atap rumahnya tapi lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Sehingga ada jarak nih antara antara tanah dengan si bagian bawah si bottom of the ladder-nya gitu ya teman-teman. Nah soal ini nanyain itu berapa nih selisih atau jarak antara si ujung tangga dengan tanah. Nah kira-kira gimana tuh teman-teman cara hitungnya? Nih ya, ini panjang tangganya segini teman-teman ya. Panjang tangganya segini nih. Nah terus habis itu tinggi rumahnya segini ya. Jadi ini tinggi rumahnya tuh. Iya. Ya tinggal dikurangkan ya dari gambarnya mah kelihatan ya. Iya. Yaudah, jadi artinya D jarak antara bawah tangga ke ke tanah. Bisa dihitung dong. Iya. Gimana hitungnya? 12,56 12,56 kurang 9,51 jadi 3,05. Nah sekarang uncertainty-nya berapa nih How? uncertainty-nya? Dikurang juga atau dibagi? Dikurang juga, dibagi. Gak tahu. Santai aja kali. Berarti dikurang. Jutek banget ya Allah takut. Ayo gimana? Diapain? Dibagi, dikurang, diapain? Dikurang habis itu dibagi. Nah coba diskusi dulu dah. Saya kasih waktu 30 detik ya. Dikurang 0,07 0,08 terus dibagi 2 0,04. Kenapa biar gampang? Dan 9,3. Gue kalau ada koma-komanya gitu gue langsung mikir Di atas susah. 3,2. Kalau udah ada koma-komanya kenapa langsung mikir susah? Udah rasanya udah kayak koma gitu ya. Iya. Oke, waktunya habis. Dah. Ada yang mau kasih pendapat? Mau berapa? Saya Oke, jawab satu-satu. Sabar. Berapa? 0,0 berapa jadi 4 0,04 Pak. 0,04. Oke, nanti saya tanya alasannya ya, tapi kita voting dulu. 0,04. Oke, ada lagi jawaban lain? Silakan yang punya jawaban Jadi berbeda. yang 0,5. Silakan disampaikan. Yang belakang juga boleh ikutan ya. Yang di belakang aman ya, pojok ya, aman ya. Oh iya, silakan. Menurut warga belakang bagaimana? Gimana? 0,11. Oke. Nggak usah protes gitu dong, ntar kayak gak terima gitu kok 0,11 nih gitu. Iya. Oke, ntar 11 ya, 0,11 ya warga belakang. Oke. Ini warga kampung sawah gimana?
0,035. Begini. Kita warga depan kayak gini ya. Oke, mana lagi ada warga yang beda lagi? Silakan warga. Udah ya. Ini jawaban, ini kelihatannya jawaban hasil perundingan warga ya. Oke. Nah, sekarang si 0,04, siapa yang jawab tadi 0,04? Silakan didiskusi apa? Warga dari RT mana ini, Ibu? Jadi itu Dari awalnya pengajian. Ya, dari mana? Silakan gimana? Jelasin. 0,15 itu dikurang dulu sama 0,07. Nah, hasilnya 0,08. Habis itu dibagi 2. Jadi hasilnya 0,04. 0,08 per 2 jadinya 0,04. Siapa namanya? Aini. Ini nomor 15. berapa? 15, Pak. 15. Oke. Dengan Karen. Oke ya, terima kasih ya ini ya. Ditampung dulu ya. Ini saya belum bilang bener ya. Oke. iya. Lanjut ke yang berikutnya. 0,11. Siapa yang jawab 0,11 tadi? Yang belakang. Mau siapa mewakili? Ya, ketua komunitasnya. Bagas dari komunitas apa nih? Pecinta kucing. Ya, silakan. Sains Bagas. 0,11. Dari mana nih 0,11? Jadinya 0,11. Jadi karena ditambah lalu dibagi 2. Oke, good. Lanjut. Siapa lagi? Siapa tadi? Bagas ya? Bagas udah dicatat tadi. Nomor berapa Bagas? Bagas 8 ini ya? Ini ya? 16 ya Bagas ya? Oh, bukan Bagas. Nomor berapa? 53 tadi. Ini, Samika dipanggilnya bukan Faris. Oh, iya. Oke. Sam Kim. Lanjut. Yang terakhir 0,035 dari warga RT mana ini? Silakan mic-nya. Oh, tadi nggak pakai mic ya Samika ya? Oke. Di dia. Tapi 0,15 dulu dibagi 2. Tolong dengerin ya. 0,15-nya diapain? Dibagi 2. Habis itu dikurang sama 0,07 bagi 2 habis itu udah 0,35. 0,0. Oh, begitu. Oke, sip. Siapa nih yang mau ngeklaim skornya 1 aja ya? Siapa? 2, Pak. Lo begitu ya tadi 1-1. Siapa namanya? Nomor berapa? Kalian berdua nomor apa? Ini Atira sama nomor berapa aja? 23. Nomor berapa? Cepetan ini saya mau. 23 sama siapa lagi? Kamu nomor berapa ya Allah? Lah lupa. Ya udah nggak usah dicatat nih. Saya nomor berapa? Iya, ini 23. Iya, saya nanya Atira nomor berapa ini? Enggak hafal ya Allah. Ini Atifa ya 06. Ini karena emang harus adil ya cuma 1 ya. Jadi saya akan undi dengan Bismillahirrohmanirrohim. Yaudah Atifa nanti bisa jawab lagi ya. Udah undi paling adil gitu. Udah pakai Bismillah ya. Udah ya, nanti Atifa ada kesempatannya. Oke. Udah ya. Udah ada lagi yang punya jawaban lain? Udah lah ya cukup ya. Kagak kelar nih kelas ntar. Oke. Nah, jadi berapa jawaban yang benar? Tadi teman-teman, kalau teman-teman ingat cara untuk ngitung uncertainty ini, kalau dari pengukuran berulang, itu kan kita bisa hitung dari maksimum, terus minimum, terus dibagi 2 kan. Teman-teman sebenarnya bisa pakai langkah itu lagi, kayak gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah gini teman-teman. Teman-teman perhatikan nih, karena yang hasil pengukuran pertama ini, si panjang tali itu 9,51, itu kan artinya dia ranging from 9, berapa nih kalau dikurang? Kalau dikurang sama kalau ditambah? 9,46 sama 46. Ini 15 coy. Bener? 36 sama 9,66. Oke, kalau yang ini berapa? 13,51 sama 11,49. Nah, sekarang kita mau ngitung D, selisih. Di mana selisih dari atau jarak antara bawah ke tanah ini, dia bisa memiliki nilai maksimum
bisa juga memiliki nilai minimum, teman-teman. Maksimumnya berapa? Maksimum tuh adalah kalau dia ngurangin mana sama mana? Yang itu sama Yang ini sama yang ini sama yang gede sama yang yang ini. Yang kecil dong, kan kita mau lihat D maksimumnya. Berapa D maksimumnya jadinya? 13,51 dikurang 9,36. Jadi berapa tuh? Dihitungin tolong kalkulator yuk, cepat yuk. 4,15. Kalau yang satunya lagi 11, ada yang salah. Kenapa? Mana 12,51? Ini. Oh, aduh, sorry. Ini 12,49. Karena ini plus minus 0,07 kan ini? Iya. Emang iya. 12,63. Saya cek juga dah. 9,66, 9. Yang biru udah aman ya? Yang merah ini kalau ditambah jadi berapa? 12,4 dong. 12,63. Dari mana sih? Tadi yang bilang 13 siapa sih? Oh, saya sendiri. Ada rekamannya, Pak. Sorry. Manusia, tempatnya salah. Tidak pastian. Kalau ini 12,49. Ya udah, berarti coba nih hitung yuk. Ini balik lagi ke sini, berarti 12,63 dikurang ini berapa? 3,27. Terus 12,49. Bukan dong, minimum itu. Oh benar ya, 12,49 dikurang dengan 9,66. Berapa tuh jadinya? 2,83. Oke. Nah, berarti sekarang ketidakpastiannya jadi berapa nih? Jadinya itu tuh 3,27 dikurang 2,83 dibagi dengan 2. Berapa tuh jadinya? Nah, itu dia teman-teman. Gak ada yang bener. Terima kasih guru. Dan teman-teman nanti bisa lihat ya, kalau kita nyatakan bersama dengan hasil pengukurannya, yaitu 3,05 plus minus 0,22. Halo. Nanti dia bakal jadi apa nih? Maksimumnya 3,27, which covers yang ini ya kan? Kalau dikurang jadi apa? 2,83, which covers yang minimumnya juga gitu ya kan? Udah jelas gak sampai sini nih? Ya, oke. Itu dia teman-teman ya. Nah, tapi angka 0,22 ini jadi muncul dari mana? Ini sebenarnya nggak muncul sembarang muncul nih teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau dari semua metode yang teman-teman udah lakukan, yang paling deket ini yang jawab nomor 2 nih, yang 0,11 nih. Karena 0,22 itu muncul ketika kita menambahkan si uncertainty-nya. Gitu teman-teman ya. Tanpa harus membagi gitu ya. Oke. Jadi artinya teman-teman kesimpulannya adalah, teman-teman bisa lihat bahwa kesimpulannya dari sini adalah ketidakpastian atau uncertainty itu akan selalu meningkat. Ya, either kita lagi nambahin atau ngurangin. Ya. Kalau ini soalnya penambahan mungkin gampang ya, kita bisa kebayang uncertainty tinggal ditambahin aja. Nah, tapi ternyata untuk pengurangan juga sama efeknya ya. Uncertainty dalam perhitungan yang melibatkan pengurangan, itu uncertainty-nya akan ditambah juga gitu ya. Makanya secara umum kita bisa nyatakan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya suatu besaran yang diperoleh dari menjumlahkan atau mengurangkan, maka uncertainty-nya akan jadi penjumlahan dari kedua absolute uncertainty tersebut. Langsung ditambah, nggak usah ngitung max min-nya lagi. Ini tapi cuma buat nunjukin bahwa ini loh gitu. Bukan caranya datang dari mana, asalnya, betul gitu. Udah jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya silakan. Izin tanya Pak, Boleh. kenapa 12,63 nggak dikurangi sama 9,66 aja Pak? Oke. Halo, ini ada yang nanya ya, kenapa 12,63 nggak dikurang dengan 9,66 aja gitu ya? Karena gini, kan di sini ceritanya kita mau cari absolute uncertainty, ya kan? Absolute uncertainty kita juga bisa pandang sebagai angka plus minus yang mampu menjangkau nilai paling besar dan juga nilai paling kecil. Maka dari itu kita tadi nyari selisih terbesarnya berapa sama selisih terkecilnya berapa. Gimana cara dapetin selisih terbesar? Dalam kasus pengurangan tuh kita ya kurangin
si angka yang besar di merah dengan angka kecilnya di biru buat dapetin selisih besar. Kalau selisih terkecil gimana? Ya dibalik, kita ambil angka merah yang paling kecil dikurangin dengan angka biru yang paling besar biar selisihnya jadi lebih dikit gitu. Kebayang nggak sampai sini? Berarti udah bener. Dikurangin boleh aja, tapi nanti nggak dapat yang lebih besar atau lebih kecil jadinya gitu ya. Jadi nggak bisa di cover nanti. Jelas? Oke, sip. Siapa namanya tadi? Iya Pak. Nomor berapa? 65 Pak. 65. Oke, sip. Rizka. Giska. Iya Pak. Oke, terima kasih Giska. Ada lagi yang mau tanya? Udah ya, cukup ya. Oke, baik, sudah jam 11.40. Tapi tadi kita jam berapa jadi sepakatnya? Sampai 11.40 aja nih. Ya udah. 13. Sampai jam 3. Oke. Ya, jadi mungkin sedikit lagi ya teman-teman ya untuk menghabisi materi kita hari ini. Jadi sisanya adalah kan tadi kita udah belajar soal kasus penjumlahan sama pengurangan ya. Sedangkan dalam matematika atau fisika suatu besaran itu bisa juga kita dapatkan dari proses perkalian atau pembagian ya enggak? Dan pada kasus perkalian dan pembagian itu nanti kita tambahkan juga, tapi yang ditambahkan itu adalah apanya nih teman-teman? Simbol apa nih? Apa nih? Bukan nih, ini delta apa per apa nih? Apa tuh artinya? Selisih bagi jumlah itu tadi kita punya nama tuh buat itu. Apa namanya? Ada lo tulisannya lomba ya, Mas. Fractional uncertainty. Nah, atau ketidakpastian relatif ya. Oke, jelas nggak sampai sini nih? Jadi kita jumlahin, tapi jangan jumlahin absolutnya, tapi yang dijumlahin itu adalah fractionalnya, gitu ya kan? Kenapa nggak bisa langsung dijumlahin absolutnya? Karena ya apa namanya dalam perkalian itu kan biasanya unitnya beda ya, satuannya beda gitu ya kan. Maka nanti teman-teman bisa hitung fractional uncertainty-nya dulu gitu ya. Udah deh gitu ya. Sisanya ini ada contoh soal untuk apa namanya menghitung uncertainty dari kasus perkalian ya dan juga pembagian ya. Nanti teman-teman bisa baca aja di sini ya. Terus habis itu mungkin soal penutup teman-teman sebelum kita pulang. Boleh nih ada soal kayak gini coba. The power is Kebaca nggak nih? Gedein. Oh kelewat ya. in a resistor of resistor current Power dissipated itu daya yang keluar dari resistor ya. Dengan resistansi R yang dialiri arus listrik I itu dihitung dengan I kuadrat dikali R ya. Nah pertanyaannya adalah jika uncertainty dari I-nya ya, jika uncertainty dari I-nya adalah 2%, sedangkan uncertainty dari R-nya adalah 10%, maka berapakah uncertainty dari power dissipation-nya yang formulanya seperti ini? Itu pertanyaannya ya guys ya. Oke. Gimana? Langsung tambah. B Pak. B. Oke, Iya. dari mana tuh B? Langsung ditambah aja Pak. Tambah. 10% sama 2%-nya. 10% ditambah dengan 2%. Kenapa langsung ditambah? Karena kayak soal yang tadi. Tapi ingat ya teman ini tuh perkalian ya. Oh, iya, Jadi perkalian. enggak, tapi benar jawabannya. Jadi maksudnya dalam perkalian itu kita harus tinggal menjumlahkan. Tapi yang dijumlahkan tuh percentage-nya ya, bukan absolute uncertainty-nya. Ya ini kebetulan ini udah emang nggak ada absolutnya sih, dia dari awal ngasihnya percentage in terms of percent, tapi ini fractional kan sebenarnya. Ya. Nah cuma kalau kasus kayak gini nih teman-teman nih ya, nih lihat deh, ini misalnya di sini kita ngomongin soal mobil yang melaju dengan sejarak segini ya, pada jarak segini dengan waktu segini ya kan. Nah yang ditanyakan speednya tuh, speed itu gimana ngitungnya? Jarak sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah berarti nanti si uncertainty dari kecepatan itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan uncertainty-nya si jarak, fractionalnya, ditambah dengan fractional uncertainty dari si waktu gitu teman-teman.
Nah ini dia pakai simbol D sama T lagi ya, ngerepotin aja nih udah dirusakin dia juga. Ini jadi R itu rate ya, jadi kelajuannya itu sama dengan segitu. Sehingga kalau kita nyatakan kayak gini jadinya seperti ini teman-teman. Jelas nggak sampai sini essence dari fractionalnya nih? Oke, jelas sampai sini ya. Nah sehingga untuk rumus yang ini sebenarnya ini meskipun tadi udah hampir tepat ya, tapi ini semua masih ada kurang dikit ya. Jadi jawaban tepatnya itu bukan 12. Ada yang mau kasih jawaban yang lebih tepat? 14. Kenapa 14? Dikuadratin karena I kuadrat R itu artinya I kali R gitu ya. Betul. Happy banget. Betul. Oke, closing. Tadi siapa namanya yang jawab 12? Muhammad Zikri, Pak. Nomor 100. Widih, bawah amat ini 100. Oh, ada lagi ya. Sama siapa lagi tadi? Alifa. Nomor 80. Oke. Gampang banget ya jawabnya gitu doang ya, nggak pakai jelas-jelasin. Udah gitu ya teman-teman ya. Oke, ya saya rasa mungkin cukup ya kita sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus nanti bakal ada PR seperti biasa. Rutin ya, Pak. Nanti saya akan share di ininya ya, di Google Docs-nya untuk informasi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Nanti tolong dikabari lagi ya, jadinya mau hari apa. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.